Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan atau Jasa Publik (RUU PBJ Publik). Penandatanganan ini merupakan langkah penting dalam proses legislatif dan menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem pengadaan nasional. Latar belakang penandatanganan RUU PBJ Publik. RUU PBJ Publik dirancang untuk menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya yang dianggap belum cukup efektif dalam mencegah korupsi dan meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah. Dengan RUU ini, diharapkan akan tercipta sebuah sistem pengadaan yang lebih terbuka, kompetitif, dan berkeadilan. Isi utama RUU PBJ Publik. RUU ini mengatur tentang definisi pengadaan barang dan jasa publik, prinsip-prinsip pengadaan, serta mekanisme pengadaan yang harus diikuti oleh semua entitas pemerintah. RUU ini juga menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM serta koperasi. Isu baru dan penting yang menjadi perhatian dalam Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan atau Jasa Publik RUU PBJ Publik meliputi penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan pemberdayaan industri dalam negeri dan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah mendukung pembangunan ekonomi nasional. Keterlibatan UMKM dan koperasi, memperluas partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam pengadaan, untuk meningkatkan peran mereka sebagai penyedia barang dan jasa. Transformasi digital, mengadopsi teknologi digital dalam proses pengadaan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan memudahkan akses bagi penyedia barang dan jasa. Kebijakan umum pengadaan, menyelaraskan undang-undang ini dengan kebijakan umum pengadaan, baik dalam konteks pemerintah maupun di luar pemerintah, untuk memastikan keselarasan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Isu-isu ini dianggap penting karena dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk dan jasa lokal di pasar global. Selain itu, dengan adanya transformasi digital, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dampak yang diharapkan dengan implementasi RUU PBJ Publik, pemerintah berharap dapat mengurangi praktik korupsi yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, RUU ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal, serta membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah. Proses legislatif berikutnya setelah penandatanganan oleh Luhut Binsar Panjaitan, RUU PBJ Publik akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. Jika disetujui, RUU ini akan disahkan menjadi undang-undang dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Proses selanjutnya agar rancangan undang-undang RUU menjadi undang-undang UU di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting. Pembahasan RUU yang telah diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD akan dibahas lebih lanjut di DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Persetujuan bersama, setelah pembahasan, RUU harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Pengesahan oleh Presiden, RUU yang telah disetujui bersama kemudian diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Pengundangan, setelah disahkan oleh Presiden, UU tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika Presiden tidak menandatangani RUU dalam waktu 30 hari setelah persetujuan bersama, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Proses ini memastikan bahwa setiap UU yang terbentuk telah melalui pertimbangan dan persetujuan yang matang dari berbagai pihak terkait. Penandatanganan RUU PBJ Publik oleh Luhut Binsar Panjaitan menandai komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini rentan terhadap korupsi.
Dengan RUU ini, diharapkan akan tercipta sebuah sistem pengadaan yang lebih baik dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.